Kayak mengasihi Engkau. Puji Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bijaksana dalam bertindak. Mari kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal ke-8 ayat ke-33. Firman Tuhan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Sekali lagi, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Kalau sikap kita tidak menimbang, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Apalagi jika kita tidak punya hati yang bijaksana, kita pun akan mudah sekali kecewa, sakit hati, marah, putus asa, mengasihi diri sendiri, bahkan bisa jadi kita mengikuti keinginan daging. Rasul Paulus menasehati setiap kita dalam Efesus pasal ke-5 ayat 15-16. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang kita dapat lakukan supaya kita bisa bertindak bijaksana? Yang pertama, kita perlu berdoa. Seperti Musa pun berdoa. Dalam Mazmur pasal ke-90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Yang perlu kita ingat, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi. Orang bijaksana itu seharusnya dapat merespon dengan sikap hati yang benar di setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Sekali lagi, kita perlu berdoa supaya kita dapat merespon dan kita bisa melihat setiap hari-hari ini adalah baik dan hari-hari ini adalah bisa mensikapinya dengan bijaksana. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bijaksana adalah melatih diri berhikmat. Dalam Amsal pasal ke-8 ayat 32-33. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya, pastilah dengan sendirinya kita akan menjadi bijaksana dalam setiap tindakan serta perbuatan kita. Karena apa? Karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian seperti di dalam Amsal pasal ke-9 ayat ke-10. Artinya jadi hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib kita dengan Tuhan. Karena dialah adalah sumber hikmat kita. Terlebih kebijaksanaan yang sejati takkan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku filsafat, buku-buku karangan manusia lainnya. Melainkan apa? Melainkan ketika kita saat merenungkan firman Tuhan yang hidup itu. Contohnya dalam Alkitab adalah Salomo. Dia adalah orang yang memiliki hikmat yang luar biasa seperti di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-4 ayat 29 dan 34. Di sana kita akan bisa melihat hikmatnya Salomo itu diperoleh karena Salomo memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan,
dan meninggalkannya, maka sangatlah jelas pada saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Haleluya. Mari kita simpulkan renungan pada kesempatan kali ini. Kita kunci dengan firman Tuhan dalam Amsal pasal ketiga ayat ke-21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Sekali lagi, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Sekali lagi, sidang jemaat Tuhan, mari kita miliki hati yang bijaksana. Karena hati yang bijaksana itu adalah hasil dari orang yang merespon firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup mereka pun selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih pada kesempatan hari ini. Kami berdoa untuk setiap apa yang kami alami, yang terjadi di hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, kami mengerti bahwa itu semuanya Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam bangsa kami, negara kami, kota kami, setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih kami mau Tuhan bertindak bijaksana untuk meresponi apa yang terjadi ini, sehingga kami mau Tuhan dengan doa, dengan tetap hikmat, dengan firman-Mu itulah Engkau tuntun kami meresponi setiap apa yang kami harus lakukan. Berkati sepanjang kehidupan kami, berkati setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Bahkan setiap kehidupan, kegiatan, setiap apa yang kami kerjakan dalam hari-hari ini, Engkau berkati secara finansial, secara jasmani, secara rohani, sehingga kami boleh juga menjadi berkat bagi setiap kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan tetangga kanan kiri muka belakang kami, khususnya juga bagi gereja kami. Berkati Tuhan bangsa Indonesia, Kota Malang dan sekitarnya di masa pandemi ini. Segera kami berlalu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.